Tetapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS, yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Karena Pak Anies nggak punya partai, kecuali Pak Anies masuk PKS. Nah, ini lain lagi cerita. Kaisang masuk, ya kan? Tapi kami senang RK itu masuk Jakarta. Kenapa? Ketika survei incumbent tinggi, calonnya itu pengen jadi wakil semua. Tetapi kami melihat kenapa kami sangat percaya diri dengan Mas Anies dengan PKS ini. Karena ini pernah main di Piala Dunia dia. Ya pasti adalah pembisik-pembisik yang mungkin membisikkan ya. Tapi kan kami meyakini lah bahwa penolakan cukup besar dari relawan, dari pendukung ya. Kalau memang dia, makanya lembaga survei akan laku ini sekarang. Karena survei ini sangat menentukan berlayar atau tidaknya seseorang. Itu kan soal integritas masing-masing gitu ya. Kalau kita mungkin agak susah itu. Ada orang yang mungkin lebih baik gua kalah nggak jadi daripada gua harus menjilat ludah gua sendiri kira-kira gitu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Penasaran nama PKS, karena udah banyak sekali cerita ini berkelindan gitu loh. PKS mau kemana nih? Apakah memang target utamanya itu memang pingin ada cawagup nih yang maju? Kalaupun nggak sama Anies juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tentang Anies sendiri gimana sih PKS sejauh ini? Ya, kalau dari PKS proses dari bawah sudah berjalan. Dari masukan dari tokoh-tokoh kader akhirnya dirangkum oleh DPW. Di mana Mas Anies diajukan sebagai calon gubernur. Tapi karena proses SK-nya itu kalah dari DPP dan PKS itu belum bisa mengusung sendiri. Kurang 4 kursi. PKS punya 18. Untuk maju perlu 22. Tentu saja kami menunggu, sedang memproses ya. Kira-kira partai mana yang mendukung. Alhamdulillah kemarin PKB sudah declare ya. Tetapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS. Yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Karena apa? Karena ini adalah momentum bagi PKS. Di 2004 kami pernah menang, tapi kami juga tidak sempat mengajukan calon gubernur. Dan kali ini kami pemenang sebagai ketua DPRD dari PKS, 18 kursi mayoritas yang menggeser PDI yang sekarang hanya 15 kursi. Jadi bagi kami adalah momentum bagaimana PKS ini juga punya kesempatan untuk memajukan tokoh-tokohnya. Kan kita kadang-kadang dibully juga gara-gara ini PKS ini apa nggak punya tokoh gitu kan? Punya gitu. Emang dibully bener? Ada juga kan pengamat-pengamat juga Bang Hendri kan. Jadi PKS ini nggak punya tokoh, kenapa ngajuin orang terus ya? Jadi bagi kami Anies dan PKS itu sudah klop lah, sudah kuat lah bondingnya, korelasinya. Tetapi kita ingin kali ini Anies dan kader PKS itu bisa maju bersama. Asal wagubnya Anies menggandeng dari PKS. Gitu ya. Itu kayaknya seperti nagih utang gitu ya, nagih utang budi. Bukan nagih utang, kita kan sebagai partai punya hak lah untuk mengusung seseorang, apalagi pemenang. Kita bukan mensyaratkan, tapi ini adalah kita yang menentukan. Calonnya kita nentuin, gitu loh. Bukan karena Pak Anies nggak punya partai, kecuali Pak Anies masuk PKS. Nah, ini lain lagi cerita. Kalau Pak Anies masuk PKS kita mungkin, ya ini kader kami. Pernah diajak masuk? Ya sekarang kami juga menunggu kalau Pak Anies mau masuk PKS kita siap juga gitu loh. Jadi berubah syaratnya bukan wagub iyalah dapat cakup lagi ya. Ya itu. Jadi karena gitu, jadi opsi Mas Anies menggandeng wakil dari PKS itu cukup win-win menurut saya. Menyenangkan semua pihak. Syarat itu kan sebenarnya juga nggak terlalu berat harusnya ya. Tapi kalau sampai sekarang ternyata masih belum kelihatan jadi gitu kan, berarti kan ada yang ditunggu nih. Mas Anies keberatan atau gimana? Iya saya kira partai pengusung, karena kan tadi kita kan untuk deklarasi itu kan SK itu perlu dua nama, satu lagi partai. Hanya memerlukan 4 kursi lagi. Jadi kalau ada yang masuk sudah seperti PKB ya, yang punya lumayan jumlahnya saya juga lupa, itu udah cukup menurut saya. Tinggal nanti kesepakatan bersama. Tapi kan ini ya ayun-ayun lagi nih, Kaisang masuk ya kan. Tapi kami senang RK itu masuk Jakarta. Kenapa? Karena agar kualitas demokrasi di Jakarta ini bagus, supaya kompetisinya juga sehat ya kan, dan jangan sampai juga nanti dibilang ini karena nggak ada lawan ini. Dan RK menurut saya cocok kita usung. Maksudnya kandidatnya berkualitas lah gitu ya, yang masuk kandidat. Bukan karbitan-karbitan gitu. Memang ini memang pernah jadi gubernur ya kan. Tapi disebut tadi ketika Kaisang masuk sempat agak menggoda. Memang gimana sih maksudnya dengan Mas Anies ketika syarat itu diajukan, Mas Anies kepikiran atau
Iya, Kalau awam ngeliat kan harusnya gampang aja kan, dulu didukung, sebelum-sebelumnya juga didukung kan, mudah aja bagi Anies untuk memutus. Oh iya dong sama PKS lah. Ya saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaisang sendiri, belum ada pembicaraan yang serius ya. Kan ketika survei incumbent tinggi, calonnya itu pengen jadi wakil semua. Oh. Kenapa? Karena ya mungkin pengalaman pemilu yang kanibal kemarin itu ya. Jadi orang mikir daripada bertempur nih, udah Lebih mendingan berkawan aja, yang penting dapat gitu loh. Nah orang di Sumatera Barat kenapa gitu? Sekarang calon-calon ini mau jadi wakil semua, yang harusnya bisa menantang ya. Nah di Jakarta juga saya kira para partai politik juga mengukur. Misalnya Golkar ya, kemarin kita diskusi juga di Metro, ya mereka juga berpikir sayang juga nih. Kalau RK masuk Jakarta, ntar Jabar lepas tuh, ntar dapat partai lain ya kan. Ya, mending di Jabar gitu, ada yang ngomong gitu ya. Iya, jadi di Jabar ya. Jangan-jangan yang ini nggak dapat, ini lepas ya kan. Nah, mending tapi saya kira kami dengan senang hati majunya Kaisang, majunya RK ya. Itu membuat memang nanti artinya kualitas kompetensi dan pengalaman Mas Anies akan semakin kuat. Ya tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Ya saya kira nilainya kayak apa responnya? Saya kira positif ya, tapi kan tinggal momentum aja. Oh momentum aja, jadi nunggu, bukan ragu-ragu ya Mas Anies? Kalau saya menilainya sih nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya? Oke. Tetapi kami melihat kenapa kami sangat percaya diri dengan Mas Anies dengan PKS ini. Karena ini pernah main di Piala Dunia dia, main di Liga 1. Udah pasti dia lebih jago. Udah pasti semua orang tahu dia gitu loh. Tingkat popularitasnya mungkin 99% lah gitu ya. Setengah pekerjaan selesai ya? Iya. Yang kedua, makanya Kaisang itu mau. Kenapa? Ya duduk aja di samping Mas Anies. Nah kalau Kaisang mau, masa PKS nggak mau kan gitu. Gitu loh. Nah ini menurut kami itu logikanya bahwa justru Mas Anies ini kita melihat bukan kita jumawa ya, melihat peluang keterpilihannya sangat besar. Relawannya cukup banyak ya kan. Apalagi didukung tambah dengan PDIP dengan tanpa syarat misalnya nih kalau mau misalnya ya kan udah solid. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa bagi PKS ini soal momentum. Momentum. Kepentingan atau keperluan PKS mengajukan itu kan normal saja, semua partai politik pasti harus begitu kan. Betul. Pingin begitu. Tapi nggak melihat kondisi Mas Anies kalau ketika Kaisang sudah ngomong gitu tuh kira-kira goyang nggak sih? Karena kan belajar dari pengalaman Pilpres itu loh. Ya pasti adalah pembisik-pembisik yang mungkin membisikkan ya. Tapi kan kami meyakini lah bahwa penolakan cukup besar dari relawan, dari pendukung ya. Oh penolakan besar ya? Besar. Kalau kita kemarin Metro TV buat survei online aja sebentar nih, nggak setuju, 80% nggak rela. Ya. Karena memang gitu, itulah pragmatisme partai politik. Ketika dia nggak, daripada gua ibarat kita tuh di satu daerah gini, daripada duit habis badan benjol-benjol ya kan, udah mendingan kita dapat wakil yang penting menang gitu kan. Karena tadi pengalaman pilek yang sangat kanibal membuat orang itu sangat berhitung banget di pilkada kali ini. Iya betul. Kalau memang dia, makanya lembaga survei akan laku ini sekarang. Karena survei ini sangat menentukan berlayar atau tidaknya seseorang. Kalau pribadi saya meyakini Mas Anies nggak mau. Pasti dia akan menjaga perasaan para pendukungnya. Enggak, kalau Mas Anies mau, PKS Mas Iqbal sebagai PKS. Ya kita punya opsi lain. Bagaimana PKS akan mengusung sendiri. Itu mungkin opsi yang mungkin dipikirkan pimpinan. Mas Iqbal sebagai pribadi nggak mungkin kalau gue bareng Kaisang gitu, misalnya gitu ya. Saya pribadi melihat Mas Anies nggak akan mau mengecewakan itu, mengecewakan para pendukungnya. Kenapa? Karena tadi ini kan soal gak masuk lah dari segi apapun gitu ya, dari partainya yang dulu menyerang, dulu menghina, merendahkan ya kan, kemudian kompetensinya ya kan itu berbeda lah, pengalamannya gitu ya. Tapi kalau bicara itu namanya politik, gabung juga itu Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu loh. Nah itu kan soal integritas masing-masing gitu ya. Kalau kita mungkin agak susah itu. Ada orang yang mungkin lebih baik gua kalah nggak jadi daripada gua harus menjilat ludah gua sendiri kan gitu kan. Tapi ada orang yang memang suka menjilat ludah sendiri, nggak apa-apa lah, yang penting menang. Nah itu di situ perbedaan faksun-faksun politik secara pandang ya, nilai value ya. Karena kita politisi ini bukan pencari kerja gitu. Semua orang udah punya pekerjaan gitu. Makanya dia harus punya nilai-nilai tadi. Jadi memang sampai ini PKS belum memutuskan. Kalau ada tawaran-tawaran udah banyak. Sebelum pemilu udah banyak. Gitulah ya, pasti gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita tetap menjaga lah perasaan para pendukung, rasionalisasi, ini penting. Kalaupun akhirnya nanti masuk atau di luar, itu kan keputusan pimpinan, kami menghargai itu. Tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Kalau ingin Anies itu tetap menyala, dia harus berlayar. Nggak bisa. Maju di DKI. Karena dia bukan seperti Caimin, dia kan Mas nih, dia harus berlayar. bukan ketua umum partai.
dia seorang akademisi. Iya. Makanya kami ingin Mas Anies itu terus berlayar. Dan caranya gimana? Kembali melanjutkan kepemimpinan di Jakarta. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa dia harus memiliki jejak, ya panggungnya itu harus ada. Kalau enggak akan tenggelam. Nah, kalau ingin menyala, maka berlayarlah, kira-kira gitu. Oke, jadi panggungnya harus ada kuncinya ya. Betul. Panggungnya panggung politik. Panggung politik. Nggak bisa panggung akademis. Saya pernah wawancara Mas Anies juga soalnya. Nggak bisa, akan tenggelam. Tenggelam ya, nggak bisa itu. Realistis itu ya. Iya. Makanya mungkin itu rasionalisasi teman-teman di DKI Jakarta, PKS mengusung kembali Mas Anies. Karena tadi ini kan juga aspirasi dari para pendukung. Para ulama, tokoh, banyak yang nelponin pimpinan kita, WA. Kapan nih, ya kan, Mas Anies berlayar lagi, ya kan. Dan kami kan sangat menghargai dukungan dari para relawan, daripada keumatan tokoh-tokoh ini. Karena memang tadi, dan Anies sama PKS itu sangat dekat. Nggak bisa dipisahkan secara faksun politik ya. Saling menguntungkan lah. Oke. Tapi lagi-lagi selama ini kan tidak ada syarat ketika mendukung Mas Anies itu di berbagai ini ya, kontestasi ya, sampai terakhir kontestasi Pilpres kemarin, tidak ada syarat yang terlalu memberatkan Mas Anies. Nah, yang sekarang ini kan ada satu syarat yang membuat kami melihat ya, dia harus berpikir dulu nih. Situasi berbeda. Dia harus berpikir dulu. Ketika Pilpres, suara PKS hanya 50 kursi. Kecil. Ya. Untuk maju 20% perlu Nasdem dan PKB. Tapi di DKI PKS mau menang. 18 kursi, hanya perlu 4 kursi lagi. Iya. Artinya apa? PKS ketua DPRD punya kuasa yang cukup besar, punya power yang kuat. Makanya berbeda situasinya. Maka PKS pegang kendali. Karena kita sebagai partai politik juga tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Tapi kalau analisis Bang Hendri tadi, kalau misalnya Anies dengan PKS, sementara Aniesnya bukan masuk PKS ya, Anies dengan PKS, Anies dengan PKS dengan cawagupnya nggak nambah suara itu. Ya, kalau mau PDIP bisa saja itu nambah. Iya, maka pertanyaannya siapa dulu lawannya? Kalau ternyata nggak ada lawan, ya apa yang harus pusingin ya kan? Bakal yakin tuh nggak ada lawan. Maka gini, saya kok saya masih yakin Kaisang itu maju ya? Ya bisa aja, tapi kan beda. Ini berbeda dengan Pilpres. Ya, cantolannya siapa gitu loh. Prabowo tanpa Gibran tanpa Prabowo juga berat. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Cantolannya siapa yang bisa melebihi Anies? Makanya kami ketika RK mau masuk ke Jakarta, kita semangat ini, kita bertepuk tangan. Ayo, bagus ini. Ada semacam pesta demokrasi yang berkualitas lah. Kalau sama-sama memiliki follower jutaan, sama-sama punya pengalaman jadi gubernur ya kan. Walaupun nanti di Jawa Barat jadi rebutan lagi kan.